Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Video edukasi kali ini saya akan membahas strategi ampuh harga dan promo anti rugi di GoFood. Nah, cuman kita akan bagi dua part atau dua edisi ya biar teman-teman biar bisa lebih fokus untuk belajar ya. Jadi paling saya minta sekitar 10 sampai 15 menit ke depan teman-teman untuk fokus memperhatikan video ini dan nanti akan ada tes-tes atau kayak lembar kerja yang diberikan kepada teman-teman untuk dibantu diisi. Oke, yang pertama adalah strategi ampuh, cara perhitungan HPP dan harga jual. Oke, nah sebelumnya Assalamualaikum, kita kenalan dulu ya. Nama saya Didit Helditya, saya founder dari Kopi Pudak, Rumah Naskun, dan Ayam Bakar Mas Kianu atau Nasi Ayam Mas Kianu, dan saya juga alhamdulillah 1 tahun ini dipercaya untuk menjadi mentor GoFood. Oke, nah teman-teman kalau sama-sama lihat di layar adalah pelanggan ini tuh ada tahapannya saat memutuskan untuk belanja. Yang pertama adalah awareness. Apa sih yang dimaksud awareness ini? Atau teman-teman tahu nggak sih pernah dengar tentang resto kita? Istilahnya adalah perhatian gitu. Jadi orang-orang tuh atau calon pelanggan tuh udah pernah dengar belum sih tentang resto kita ini? Jadi kita harus mencari perhatian dulu nih biar calon pelanggan tuh tahu resto kita atau merchant kita. Caranya gimana? Kayak misalnya pasang iklan, aktif di media sosial, aktif menjangkau calon pelanggan, kayak dari mulut ke mulut atau word of mouth. Nah, tahapan yang berikutnya adalah consideration. Consideration itu maksudnya apa? Jadi calon pelanggan ini sudah mulai mempertimbangkan untuk beli gitu. Jadi dia kan sudah melihat dulu nih, sudah tahu nih, sudah pernah dengar misalnya resto ayam-ayaman atau nasi kuning udah pernah dengar nih dari siapa atau dari iklan. Dia mulai mempertimbangkan di saat misalnya dia mau sarapan gitu nasi kuning. Oh, saya pernah dengar tuh waktu itu kalau nggak salah Rumah Naskun, nasi kuning Rumah Naskun. Dia mulai mempertimbangkan untuk beli. Di sini biasanya mereka akan sudah mulai masuk ke restoran teman-teman gitu ya, maksudnya ke dalam aplikasi GoFood teman-teman. Nah, itu harus disupport dengan punya rating yang baik, menampilkan foto profil dan menu yang menarik juga, plus harga yang kompetitif. Jadi di saat mereka lagi bimbang mau beli atau enggak tuh udah kayak 80%, 90%, oh, oke, saya mau nyobain nih. Karena kan dari keinginan untuk beli itu, maksudnya dari kebutuhan timbul jadi untuk keinginan. Kemudian yang tahapan yang ketiga itu adalah conversion atau membeli. Tahapan sudah memutuskan untuk melakukan transaksi, closing ya, untuk beli. Nah, ini tuh biasanya didukung dengan pasang promo agar menarik pelanggan untuk beli. Jadi pastikan stok ready dan restoran buka teman-teman dan resto buka agar transaksinya tuh sukses. Gitu. Sorry, saya geser dulu ini sedikit. Ya, jadi begitu dia sudah ngelihat nih ada consideration, dia masuk lagi ke membeli, ini udah pasang promo dan menarik pelanggan untuk beli gitu. Jadi pastikan stoknya ready, jangan sampai dia udah pengen cari sarapan ternyata out of stock atau kosong. Jadi aja nggak jadi beli, ya kan nggak jadi transaksi. Jadi jangan. Dan yang terakhir paling penting dan orang-orang biasanya suka lupa nih, retention atau kepuasan. Jadi jangan sampai orang sudah beli, dia tidak mau balik lagi, tidak mau kembali lagi. Hati-hati, karena tetap nomor satu itu adalah faktor pelanggan itu adalah kualitas rasa. Ya, jangan jangan sampai ini dilupakan. Jadi pelanggan membeli lagi dan lagi dari restorannya karena mereka puas dengan kualitas dan pelayanannya. Pelanggan itu juga merekomendasikan produk kamu ke teman-temannya gitu. Jadi kalau udah puas, selain dia akan beli lagi dan beli lagi, atau istilahnya jadi langganan lah ya, regular, dia akan membicarakan ke orang lain. Nah, ini yang nanti akan balik lagi ke tahapan yang paling atas adalah awareness, dia akan jadi mulut ke mulut sebagai iklannya restoran teman-teman. Kemudian yang berikutnya, teman-teman pernah nggak sih ngerasain ini kayak harga offline aja tuh udah tipis, gimana mau ikut promo online? Udah gitu mau ikut promo, nggak dulu deh, kayak takut rugi. Itu saya juga dulu ngalamin banget ini gitu. Jadi istilahnya saya merasakan apa yang teman-teman merasakan. Saya ikutan promo, rame sih, tapi kok kayaknya malah rugi ya. Udah gitu nggak promo tuh jadi sepi, ikut promo rame, tapi kayak nggak ada untungnya. Itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan itu yang di benak kepala saya dulu gitu loh. Nah, inilah tips harga dan promo menentukan harga jual yang tepat. Jadi kuncinya di sini adalah teman-teman harus bisa menentukan harga jual yang tepat. Kita akan bahas ya. Nah, apa sih yang termaksud dalam harga jual atau komponennya itu apa saja? Yang pertama, biaya produksi. Maksudnya biaya produksi di sini apa? Jadi hitung biaya produksi dengan cermat. Jadi teman-teman perhatikan juga tuh, jadi kayak saus, kemasan, sendok garpu kalau memang ada dan sebagai pelengkap ya, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Terus kayak ada misalnya plastiknya atau tisunya kayak gitu-gitu tuh udah diperhatikan. Yang kedua,
sesuaikan harga jual dengan target konsumen. Kayak contohnya misalnya anak sekolah mau beli menu saya juga dengan harga sekian-sekian. Contohnya gini, misalnya saya jualan untuk targetnya adalah mahasiswa atau misalnya anak sekolah. Kayaknya kalau saya jual di harga 50.000, 60.000 itu agak berat. Anak mahasiswa biasanya di sekitaran 20 sampai 25.000. Ada sih mahasiswa yang memang bisa juga tapi kecil gitu. Jadi perhatikan juga targetnya. Ketiga, jangan lupa adalah cek harga kompetitor agar harga tetap kompetitif. Jadi misalnya gini, contohnya saya jualan nasi kuning nih. Nah, di area sekitar saya rata-rata yang jual nasi kuning 15.000. Jangan sampai saya jual nasi kuning saya itu sampai 35.000. Kalaupun memang ada harga nasi kuning saya yang 35.000, cuman ada menu yang paling bawah saya itu di harga sesuai kompetitor. Jadi misalnya harga kompetitor kita sekitar 15.000, mungkin kita bisa mengeluarkan menu nasi kuning yang khusus di harga 18.000 mungkin, atau mungkin 15.000. Kita yang menyesuaikan. Kemudian kenali ciri khas atau unique selling product. Apa sih hal unik yang membuat pelanggan tuh mau beli lebih lagi di resto teman-teman? Jadi buat USP bahasanya ya, unique selling point ini apa sih yang unik, kayak misalnya rasanya, kemasannya, atau mungkin ada faktor wow apa, kayak misalnya contoh lagi kalau di ayam-ayaman tuh setahu saya dia ada brand mamihnya, nama-nama menunya. Kalau di rumah Naskun tuh nasi kuning tuh packagingnya gitu kan, kurang lebih seperti itu. Jadi ini termasuk komponen-komponen dalam harga jual. Jadi diperhatikan 4 komponen ini. Kemudian, nah target konsumen di sini juga sudah lihat yang tadi saya sudah sebutkan, cek harga kompetitor sama ciri khas. Nah, ini ada tabel contoh perhitungan harga HPP, harga pokok ya. Kalau teman-teman bisa lihat di layar di sini, saya ambil contohnya adalah es kopi susu gula aren. Nama bahannya kalau teman-teman lihat ya di breakdown di sini, kopi misalnya harganya tuh 120.000, harga bahannya 120.000 ini maksudnya untuk 1 kilo. 1 kilo itu kan besarannya 1.000 gram, saya jadikan gram ya. Misalnya jadinya harga persatuan unit gramnya itu berarti kalau 120.000 dibagi 1.000 adalah 120 rupiah. Nah, saya pakai kopinya itu misalnya 20 gram. 20 gram jadinya totalnya sekali saya buat bikin kopi itu harga biaya bahan bakunya adalah 2.400. Dan seterusnya, susu 20.000, gula aren 50.000, es batu juga sampai saya menghitung harganya 15.000, dia besarannya itu satu apa namanya bahasanya bal, satu plastik besar itu 25 kilo saya pernah nanya. Jadi dia masuknya 25.000. Nah, berarti kan per unitnya 0,6, cuman saya tidak pakai 0,6, saya pakai Rp1. Jumlah terpakainya 100, jadi biaya bahan bakunya adalah 100. Packaging juga jangan lupa ya, si gelas plastiknya itu sedotannya bisa masuk ke situ semua 600. Jadi biaya jadi biaya harga bahan bakunya itu totalnya 6.100. Cuman di sini saya kali tiganya itu rekomendasi harga jual offline-nya itu dikali 3. Jadi 18.000, bukan 18.300, saya genapkan aja lah 300, saya anggap sedekah saja gitu. Kita masuk yang berikutnya. Nah, teman-teman mau menghitung HPP dengan mudah, jadi nggak usah repot-repot lagi kayak tadi saya bikin tabel sendiri ya di Excel dan lalala. Teman-teman tinggal kunjungi aja gjk.id/lembar kerja HPP. Ini tuh untuk teman-teman dapetin lembar kerja menghitung HPP. Nah, kalau teman-teman bisa mengakses Google Sheet, kunjungi juga gjk.id/tabel hitung HPP. Ini untuk tabel perhitungan otomatis, jadi udah kayak langsung kalau di Google Sheet ini tuh udah enak, dia udah teman-teman tuh tinggal masukin nama bahan, beratnya berapa, tinggal otomatis aja, nggak usah repot lagi. Apalagi kayak saya jujur Excel saya kurang bagus gitu ya, jadi dengan ada Google Sheet ini itu ketolong banget. Dan di sini juga ada video tutorialnya ya. Oke. Nah, rekomendasi perhitungan harga pokok penjualan. Sebentar, saya geser dulu, saya tidak kelihatan. Nah, harga pokok penjualan tuh HPP contoh ya. Jadi maksudnya bahan baku ayam, ini contoh makanan ya, daging, sayur, minyak bumbu, kemasan, bahan habis pakai, listrik, gas, itu juga diperkirakan aja ya teman-teman. Kalau misalnya nggak mau terlalu ribet, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, penyimpanan, biaya bahan baku terbuang atau waste. Jadi teman-teman pastikan menentukan harga jual yang tepat. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan, Mas Didit, Bang Didit, Kak Didit gitu kan, ini berapa persen, gini.
Kalau kita ngitungin berapa persen kayak gitu-gitu, sebetulnya bisa. Cuman kalau misalnya teman-teman masih istilahnya kayak saya dulu gitu ya, masih benar-benar semua dikerjakan sendiri, masak sendiri, jualan sendiri, dagang sendiri, pokoknya intinya semuanya serba sendiri lah, masih jadi Superman istilahnya. Gampangnya adalah kali 3 aja. Jadi setelah menghitung HPP tadi dikali 3. Tapi kalau misalnya menyesuaikan juga bisa juga dikali 2 atau kali 2,5. Oke. Nah, ini contohnya harga pokok penjualan misalnya 5.000, rumus harga jualnya itu yang tadi saya sudah bilang dikali 3, sesuaikan jual juga dengan harga kompetitor. Jadi masih teman-teman juga harus perhatikan juga nih harga kompetitornya masuk atau enggak nih sesuai dengan harga ini. Ya. Nah, rekomendasi harga jual online-nya kita cara jual di GoFood gimana? Memperhitungkan komisi 20% plus 1.000. Jadi harga offline dikali 1,25. Kalau misalnya teman-teman harga offline-nya 15.000, kalau saya dikali 1,25 adalah 18.750. Loh, Mas Didit, 1,25 itu kayak 25% loh. Benar. Jadi itu memang kurang lebih dari 20 ke 25%. Terus yang 1.000-nya gimana nih? Nah, kalau di sini teman-teman lihat, ini tuh tidak disarankan untuk diperhitungkan karena hanya dihitung per transaksi ya teman-teman, bukan per menu. Jadi contohnya gini, misalnya teman-teman tadi jual es kopi susu gula aren, satu kali transaksi itu misalnya orang kayak jarang ya, ada orang beli es kopi susu gula aren itu cuma 1 gelas, biasanya 2 atau 3 gelas, anggaplah 3 gelas. 3 gelas itu yang kepotongnya itu 20% plus 1.000, bukan 1 gelas es kopi susu gula aren itu ditambahin lagi 20% plus 1.000, tapi 1.000-nya itu per transaksi. Jadi kalau dihitung 1.000 itu dibagi 3 gelas. Jadi cuma 300 perak. Makanya di sini saya niatkan lagi, saya dengan senang hati mengingatkan adalah anggap aja ini sedekah gitu ya, berbagi 300 perak ya udahlah sedekah kepada para calon pelanggan kita atau pelanggan kita. Jadi potongan komisi GoFood itu 20% plus 1.000, 4.750 kalau di sini, tapi anggapnya 1.000 tadi itu sedekah. Jadi total yang ditransfer Gojek itu adalah 14.000. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, total keuntungan atau total transfer dikurang HPP itu 14.000 dikurang 5.000 sama dengan 9.000. Jadi teman-teman masih dapat profit dari Rp9.000. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh perhitungan keuntungan saat diskon 20%. Perhitungan harga jual juga bisa dilihat slide sebelumnya. Misalnya teman-teman rekomendasi nih harga jual 18.750, diskon 20% nih, gitu kan. Jadi 20% dari 18.750 itu 3.750, totalnya sama dengan 15.000. Nah, kalau potongan komisi GoFood-nya 20% plus 1.000 adalah 20% dikali 15.000 sama dengan 3.000. Jadi si 1.000-nya tidak dihitung dulu, total ditransfer Gojeknya adalah 15.000 dikurang 3.000 sama dengan 12.000. Jadi total keuntungan transfernya adalah Rp7.000. Nah, kemudian kalau mau menghitung harga jual dengan mudah nih, sekali lagi dienakin banget ya teman-teman di sini. Zaman saya dulu nggak dapet nih yang kayak begini-beginian gitu kan. Ini jadi udah enak banget, udah diajarin, dikasih video edukasi, plus dikasih lagi cara hitung otomatis, tinggal masuk-masukin aja, itu udah semuanya udah langsung otomatis. Kunjungi gjk.id ya, gjk.id garis miring atau slash lembar kerja HJ untuk dapatkan lembar kerja. Nah, menghitung HJ. Jika teman-teman bisa mengakses Google Sheet, kunjungi gjk.id garis miring tabel hitung HJ. Tabel hitung HJ ya, untuk tabel perhitungan otomatis. Jadi teman-teman ini sama, tinggal masukin aja di Google Sheet, semuanya sudah dikerjakan sama si Google. Ada video tutorialnya juga ya. Oke. Nah, kalau gitu teman-teman, ini video part pertama, saya rasa cukup, dan teman-teman nanti kita akan ada video part keduanya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung sama video ini, bisa diulang lagi, dan nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab di live. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.